Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 dari mata kuliah PKS Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ranisha Putra. Saya Fitria Ardian. Saya Fitarni. Saya Rizka Aulia. Nah, bahasan kali ini kita akan menjelaskan sejarah tentang batik, cara pembuatan, corak-corak dan motif, serta kegunaannya dan berbagai macam hal lainnya. Nah, terus selanjutnya saksikan video berikut ini. Bagaimana sejarah adanya batik? Nah, sejarah batik di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan dari Kerajaan Majapahit pada era penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Menurut beberapa catatan, pengembangan dari batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, kemudian berlanjut pada zaman Kesunan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Nah, terusnya siapa penemu batik? Nah, siapakah penemu batik pertama kali? Nah, yaitu sosok Gotiksuan, penemu batik pertama di Indonesia. Batik di Indonesia pertama kali ditemukan oleh KRT Harjonagoro atau yang dikenal Gotiksuan. Pria asal Surakarta ini dikenal sebagai seniman yang membangkitkan era seni batik klasik dan modern di tanah air. Nah, nih, satu lagi. Tujuan. Apa tujuan awal penemu batik? Nah, tujuan awal penemu batik, teknik membatik sudah ada sejak zaman Majapahit dan tetap dilestarikan sebagai warisan budaya asli di Indonesia. Apa tujuan awal pembuatan batik? Adalah sebagai busana anggota kerajaan. Alat dan bahan membuat batik adalah sebagai berikut. 1. Kain mori. Kain mori merupakan tempat melukis batik. Kain yang biasa digunakan untuk membatik biasanya kain yang berasal dari serat alam. 2. Zat pewarna. Berfungsi untuk mewarnai batik. Pewarna batik ada dua macam, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Bahan pewarna alami berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar, mengkudu, kayu tinggi, daun indigo atau nila, dan lain-lainnya. Sedangkan pewarna sintetis yang umumnya digunakan dalam membatik adalah jenis naftol, indigosol, procison, dan remazol. 3. Bak atau ember. Bak atau ember biasanya digunakan sebagai tempat untuk proses pencelupan warna. 4. Malam. Malam adalah bahan lilin khusus untuk membatik. Malam berfungsi sebagai perintang warna kain sehingga pola yang dibuat bisa terlihat jelas. Malam memiliki warna coklat, baik itu coklat muda atau coklat tua. Malam batik terdiri atas campuran parafin, getah pinus atau gondurukem, dan lemak hewan. 5. Canting. Canting berbentuk seperti pena, digunakan sebagai alat untuk menggambar atau menorehkan malam pada kain. Canting yang umum digunakan dalam batik yaitu canting cecek, canting pelowong, dan canting tembok. 6. Wajan. Wajan digunakan adalah wajan yang berukuran kecil, berbentuk cekung dan bundar. Wajan digunakan sebagai tempat untuk mencairkan malam atau lilin. 7. Kompor. Kompor digunakan sebagai alat untuk memanaskan malam atau lilin yang ada di wajan. 8. Saringan. Saringan digunakan untuk menyaring malam atau lilin yang sudah dicairkan sebelumnya. 9. Gawangan. Gawangan biasanya digunakan untuk membentangkan kain mori yang akan dibatik. Satu, motif batik 7 rupa Pekalongan.
Motif batik 7 rupa dari Pekalongan ini sangat terkenal dengan nuansa alam. Pada umumnya, batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan. Motif-motif tersebut diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis Cina. Pasalnya, dulu Pekalongan adalah tempat transit para pedagang dari berbagai negara. 2. Motif batik Sogan dari Solo. Motif batik Sogan sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa beberapa abad lalu. Batik ini dinominasi oleh warna coklat muda dan memiliki motif yang khas seperti bunga dengan akses titik-titik atau lengkungan garis. 3. Motif batik gentongan dari Madura. Motif batik gentongan berbeda dengan batik lainnya. Batik asal Madura ini menggunakan motif abstrak sederhana, tanaman atau kombinasi keduanya. Warna batik gentongan ini biasanya mengambil warna terang seperti merah, kuning, hijau, atau ungu. Batik gentongan sendiri diambil dari gentongan, yakni gerabah yang dipakai sebagai wadah untuk mencelup kain batik pada cairan warna. 4. Motif batik Megamendung dari Cirebon. Motif batik Megamendung cukup sederhana namun memberi kesan mewah. Motif mendung di langit mega yang berwarna cerah inilah yang membuat batik Megamendung sangat cocok dipakai oleh orang tua maupun anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. 5. Batik motif keraton dari Yogyakarta. Motif batik keraton berasal dari kebudayaan Jawa yang kental dengan sistem keratonan dan kesultanannya. Batik keraton ini melambangkan kearifan, kebijaksanaan, dan juga karisma raja-raja Jawa. Dulunya, batik asal Jogja ini hanya boleh dipakai warga keraton saja, namun sekarang sudah umum dipakai siapa saja. Nah, kain batik memiliki beragam kegunaan seperti yang pertama untuk pakaian. Kain batik digunakan untuk menjahit berbagai jenis pakaian termasuk baju, blus, rok, kemeja, dan gaun. Batik sering digunakan dalam mode sehari-hari dan pakaian formal. Yang kedua, aksesoris. Kain batik juga digunakan untuk membuat aksesoris seperti syal, selendang, ikat kepala, dan dasi. Yang ketiga, perlengkapan rumah tangga. Kain batik digunakan untuk menjahit furnitur seperti taplak meja, sarung bantal, dan gorden. Yang keempat, souvenir dan hadiah. Kain batik sering digunakan sebagai souvenir atau hadiah khas dari daerah asalnya. Bisa berupa kain batik dalam bentuk gulung atau barang-barang seperti tas, dompet, atau pernak-pernik lain yang didekorasi dengan motif batik. Yang kelima adalah seni dan dekorasi. Beberapa orang juga menggunakan kain batik sebagai bahan untuk seni dan dekorasi rumah. Potongan kain batik dapat dijadikan lukisan atau hiasan dinding atau digunakan untuk membuat lampu hias, lampu lampion, dan berbagai barang dekoratif. Kain batik memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi sehingga banyak digunakan untuk menghias dan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia dan negara-negara lain yang menghasilkan batik. Baju batik adalah pakaian yang sering digunakan dalam berbagai kesempatan di Indonesia dan negara-negara lain. Beberapa kegunaan baju batik adalah: yang pertama, untuk baju sehari-hari. Yang kedua adalah untuk acara-acara formal. Yang ketiga adalah untuk acara keagamaan. Yang keempat adalah pakaian seragam. Dan yang kelima adalah pameran budaya. Penggunaan baju batik tergantung pada acara dan preferensi pribadi. Batik adalah warisan budaya yang berharga dan bisa menjadi pilihan yang indah dan bermakna dalam berbagai kesempatan. Nah, itu tadi seputaran materi tentang batik. Kita sebagai warga Indonesia tentunya harus bangga mempunyai kain tradisional yang indah ini. Kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan batik agar tetap menjadi identitas negara Indonesia. Dengan cara kita menggambar batik, memakai baju batik,
menggunakan barang-barang yang memakai kain batik, serta mengenalkan batik ke penjuru dunia, itu sudah menjadi pelestarian dari kain batik yang menjadi identitas negara Indonesia. Kain batik hanya punya negara Indonesia. Kami bangga memakai kain batik.